gimana makam Cut Mutia kita gitu kan. Alhamdulillah makam Cut Mutia utuh. Iya. Bahkan tidak ada satupun yang rusak gitu kan. Bang Yusri nunjukin fotonya. Itu kayak nggak tersentuh sama sekali. Bahkan di sekitar itu pohon apa namanya Masih rindang gitu semak semuanya. itu kayak nggak dilewatin air sama sekali ya. Iya. Bapak dengan keterbatasan Bapak harusnya Bapak merangkul orang-orang ini. Dijadikan Bapak, agen malah ya. iyalah Bapak yang minta nanti kamu mau bantu kan? Saya catatkan ya nama kamu gini-gini. Yang paling menonjol kan Ferry. Tapi abang sebagai warga Aceh merasakan nggak bantuan dari para influencer itu? Nggak perlu dipertanyakan menurut saya. Jadi mereka ini membantu pemerintah. Dan pertanyaan abang tadi apakah masyarakat terbantu? Terbantu. Dan saya lihat di postingan Ferry itu dia datang ke memang wilayah yang benar-benar terisolir ya. Dia menembus sampai ke Tamiang kan katanya Tamiang yang kayak dia udah sampai di 2 daerah itu. Iya, pusat bencana lah istilahnya kita. Artinya influencer ini melakukan dukungannya itu secara spontan dan atas nama pribadi, bukan badan hukum, kecuali yayasan. Saya mau ketawa juga Bang Vincent. Ini kata menteri, kalau orang mau bantu influencer ini harus daftarkan dulu ke negara. Izin dulu ya. Izin dulu. Oke, selamat malam pemirsa cumi-cumi.com dimanapun berada. Balik lagi kita ke spesial interview. Hari ini kita maraton banget ya dari jam 12 sampai sekarang. Nanti ada satu lagi. Ini udah jam berapa? Jam 9. Bisa sampai jam 11 ini syutingan. Tapi semangat karena bintang tamu kita hari ini oke-oke sih. Dan sekarang ada abang saya dari Aceh, Bang Yusri. Untuk kesekian kalinya duduk di sini. Tapi hari ini kita mau dengar cerita dari Aceh. Siap. Ya Bang. Selama ini kita milih untuk tidak mengundang siapapun tentang Aceh ya. Karena kalau kita lebih baik mendengar cerita bagaimana peristiwa itu terjadi, perjuangan orang-orang keluar dari peristiwa itu, menyelamatkan saudaranya, keluarganya, harta benda dan lain-lain. Lalu dan banyak sekali yang lebih enak dengarnya kalau kita dengar dari orang yang terlibat langsung di situ. Ketimbang katanya ternyata salah semua gitu. Dan hari ini terima kasih Bang Yusri kebetulan sempat lagi main ke Jakarta. Sebenarnya urusan Ika Lemhanas ya Bang ya. Benar. Ya, ini seru juga itu Ika Lemhanas. Tapi kita mau dengar cerita dari Bang Yusri dulu. Pertama Bang, atas nama seluruh redaksi cumi-cumi.com, saya mengucapkan turut prihatin atas peristiwa yang terjadi di Aceh. Berbelasungkawa untuk sama saudara kita yang menjadi korban meninggal dunia karena bencana itu ya. Bang, ceritain dong, setelah hampir 20 hari ya? Iya. Ya, hampir 20 hari ya. Dari 26 lah, 22 sampai hari ini. Ya, setelah sekian lama pokoknya hampir berapa minggu. Bagaimana kondisi terakhir Bang? Sebelum abang tadi malam ya tadi? Kemarin terbang ke sini. Nah, kalau kondisi di Aceh sendiri saat ini, proses pemulihan itu kan sudah mulai berjalan. Baik dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat sudah mulai banyak datang, baik bantuan maupun kunjungan-kunjungan untuk membantu sesuai tupoksinya masing-masing. Ya, sesuai misalnya kementerian lembaga, PUPR, untuk PUPR-nya pembangunan jembatan dan fasilitas umum, kemudian kementerian-kementerian pertahanan mengirimkan dokter-dokter koas dari Universitas Pertahanan untuk membantu pemulihan kesehatan masyarakat terdampak gitu kan Bang. Kalau kondisinya sendiri itu sebenarnya ya pasca banjir masyarakat rumahnya sudah bisa ditempati, tapi kan kerusakannya itu kan ada sekian persen gitu ya. Kerusakan artinya rumah itu sebagian sudah tidak layak huni lagi gitu. Nah, sehingga akhirnya apa, ketika rumah tidak layak huni tetapi dipaksakan untuk dihuni, nah itu kan muncul masalah baru gitu kan. Istilahnya saya tuh menggambarkan gini, setelah bencana banjir, lahirlah bencana
sosial gitu kan. Hmm. Nah, gitu kan. Ya, Ini kan bencana sosial nih. ya. Ya, yang lain. Oke. Kira-kira begitu. Sebelum kita nanti gali lebih banyak tentang bencana sosial itu, Bang. Di pemberitaan itu kan dari Pak Gubernur sendiri mengatakan bahwa masih ada daerah yang sampai sekarang belum belum tersentuh sama sekali. Itu daerah mana itu, Bang? Aceh, untuk khusus untuk Aceh. Nah, mungkin kalau per hari ini ya, daerah itu sudah bisa dijangkau, sudah Hmm. bisa dijangkau. Cuman kan karena Aceh ini di beberapa kecamatan di wilayah Aceh Utara dan Tamiang itu jaraknya dari pusat kabupaten kota itu kan agak jauh. Sehingga seperti di Langkahan, Hmm. itu ada satu desa yang hilang. Hari ini kalau kita lihat desa itu udah tinggal apa ya, tinggal seperti sungai, aliran sungai, hilang semua perkampungannya. Nah, itu ya. Jadi kalau yang disampaikan ada yang belum, terjangkau itu mungkin hari ini sudah menggunakan helikopter. Oke. Karena helikopter hari ini kan jumlahnya sudah banyak. Awal-awal itu Ya. kan helikopter hanya terbatas, Bang. Bahkan mungkin waktu awal 4 hari, bencana itu belum ada itu. Karena saya Hmm. ngalami langsung, saya kan posisi waktu itu sedang berada di kota Loksmawe. Jadi saya Hmm. ngalami langsung di belakang tempat tinggal kami itu, di Loksmawe itu di desa Ujung Pacu, rumahnya udah tenggelam semua, udah seloteng gitu. Jadi masyarakatnya itu mengungsi ke komplek perumahan yang terdekat di situ. Dan itu bukan genangan air, tapi air Air yang bah, seperti air mulai dari sungai, air bah turun dari daerah Bener Meriah, Takengon, turun ke wilayah bawah, kota Loksmawe. Nah itu yang saya ngalamin langsung ya, sampai dengan ke wilayah Loksukunnya karena pada saat itu malam, saya ingin membantu teman saya menjemput anaknya yang sudah 2 hari belum makan katanya, dia telepon, "Yah tolong jemput saya Kakak, di plafon, di mhm, pesantren sudah 2 hari belum makan." Nah sejak hari itu udah tidak ada komunikasi lagi. Karena saya lihat teman saya ini sangat khawatir terhadap anaknya, jam 12 malam kami mutusin untuk menerobos ke sana lah. Dalam perjalanan, nah kami dihadang oleh masyarakat disampaikan untuk tidak melanjutkan karena sebelumnya di depan kami itu baru ada, kendaraan dengan jumlah 5 penumpang meninggal dunia terseret arus. Karena kami mutusin kembali gitu. Nah memang air deras sekali Bang Vincent. Ini, sesuatu yang nggak pernah kita bayangkan ya. Nah kami nggak pernah membayangkan banjirnya bisa sederas ini dengan, intensitas air yang tinggi, kemudian hujan 4 hari 4 malam tanpa henti gitu. Nah itu. oke. Kembali tadi, itu tapi anaknya selamat itu yang Anaknya selamat, besoknya, subuhnya, yang bersangkutan melanjutkan lagi untuk menerobos ke lokasi itu, tapi tetap tidak bisa dia, tempuh dengan kendaraan roda biasa? 4, akhirnya dia numpang dengan kendaraan truk-truk yang roda 12 itu, untuk Mmm, bisa sampai ke sana. Nah, memang situasinya memprihatinkan dan air pada saat itu belum surut kata keterangan dia gitu kan. Nah, jadi dia hanya minta waktu ke saya untuk diizinkan untuk bisa menjemput anaknya. Nah, jadi oke. situasi emang ya mencekam lah pada saat Seperti itu. apa, Bang, ketika air bah itu datang, suasananya kayak kayak apa tuh? Kata gubernur kan malah lebih parah dari tsunami ya? Nah, iya iya. Jadi kalau yang saya lihat, sungai-sungai itu tiba-tiba penuh, Dos. Penuh secepat mungkin, air naik. Nah, dari sore, kemudian malam-malam, tengah malam, tiba-tiba yang naik-naik, yang turun-turun gitu. Jadi antara Mmm, yang naik dan yang turun bersamaan. Nah, tapi kan, jadi gini, berbeda-beda pada tiap kabupaten kota. Mungkin ini kan yang dari Aceh Utaranya, tapi nanti di Tamiangnya posisinya beda, bukan dari sungai, langsung dari gunung gitu. mmm, Nah, jadi beda-beda, kondisi awal mula air naik. Nah, mungkin nanti di Aceh Selatan beda lagi gitu kan, mmm, proses naiknya air itu. Karena tergantung tata letak kabupaten kotanya itu. Ada yang, daerahnya perbukitan, tapi kecamatannya yang di bawah. oke. Nah, itu. Dan itu pasti bergemuruh karena kan katanya bukan cuma air, tapi gelondongan kayu Longsor, dan lain-lain longsor. eee, air, kemudian longsor. Nah, yang terjadi menurut keterangan teman-teman yang ada di, beberapa kabupaten kota, menyampaikan seperti di Takengon, Bener Meriah, anggota tim kami itu menyampaikan, teman-teman saya menyampaikan bahwa di dalam air itu ada gelondongan kayu. Dan mereka menyaksikan itu gitu, ya kayu, air itu bawa kayu, makanya itu yang merusak rumah-rumah itu. Dan itu kencang sekali. Kencang dan dalam jumlah besar itu kan.
Jadi kita udah hampir seperti nggak ngelihat air, tapi ngelihat kayu, gerombolan kayu itu nabrak gitu kan. Oke. Nah, kira-kira seperti itu gitu. Tapi, nah gini Bang, jangan nanti salah gitu kan. Nah itu kan di daerah-daerah tertentu, di daerah yang agak ke kotanya airnya naik tapi kayunya nggak ada karena nggak nyampe gitu kan. Hmm. Nah ini kan banyak nih titiknya nih. Ya. Nah Yang paling parah yang paling parah sampai dengan saat ini, keterangannya itu di Aceh Tamiang, sama Takengon, Takengon. Bener Meriah. Itu yang paling parah. Oh Aceh Utara juga, Aceh Utara. Dan yang tadi satu kampung hilang itu warganya gimana, Bang? Nah warganya ngungsi. Warganya Hmm. sempat mengungsi, cuman kalau data persis berapa, hilang berapa enggak mungkin ya kita nggak tahu, belum tahu persis lah itu kan. Itu mungkin nanti itu dari data pemerintah mungkin ada itu. Tapi mereka rata-rata, selamat selamat, sempat menyelamatkan diri. Jadi Tapi rumah-rumah yang hancur itu karena tanah, batu, atau kayu atau apa? air Bang, arus, air bah. Nah ada air bah yang disertai dengan kayu, potongan-potongan kayu. Nabrak itu. Kan karena kalau air saja, kalau rumah beton kan nggak mungkin rusak, sederhananya kan begitu. Iya. Tapi Oh kalau ya. dia ada muatan, ada apa, benda padat, benda keras, nabrak, hantam, itu kan yang menyebabkan rusak itu. Iya, karena banyak rumah-rumah beton itu ya, Iya, tembok yang hancur juga ya. iya. Oke. Lalu tadi ada yang menarik, Bang, soal satu kampung itu ya. Soal hari-hari pertama kan gelap itu kan. Iya. Bantuan dari mana? Nah, jadi pada saat awal-awal itu bantuan adalah warga bantu warga. Oke. Jadi artinya jaringan internet terputus, jaringan listrik terputus. Jadi ini kan tidak bisa saling menghubungi. Akhirnya jadi, setiap warga yang, mengungsi, jadi bantuannya saling membantu, membentuk kelompok, namanya kelompok pengungsian ya saling membantu. Napsi-napsi lah Bang. Nah, napsi-napsi untuk saling membantu. Jadi kalau pemerintah sendiri pada saat itu kan nggak bisa menjangkau, Ya. pemerintah provinsi Karena khususnya. fasilitas umum juga di situ pasti kena ini juga kan. Iya, jadi nggak punya. Jadi Hmm. ya kita juga berharap setelah peristiwa ini kan ada pelajaran di mana saya juga mengusulkan bahwa Lanut Sultan Iskandar Muda itu di Aceh, Lanut Sultan Iskandar Muda di Aceh perlu ditingkatkan tipenya supaya ada standby yang namanya helikopter gitu, helikopter militer agar ketika ada bencana si kepala daerah mau bepergian bisa segera dan cepat gitu kan. Ini kan terhalang karena akses tadi terputus. Nah, itu juga pada kesempatan ini saya menitipkan itu juga sih, Bang. Oke, lalu Bang, selama berapa lama itu yang listrik benar-benar ini kan suasananya yang mencekam banget. Malam pasti gelap gulita dari suasana yang Hmm. ada lampu, ada lain-lain dan orang hidup dalam kegelapan itu gimana itu, Bang? Pernah Ya, ada dalam situasi itu gak Abang di sana? ya saya ngalamin situasi itu. Jadi lampu gelap, semua orang kan di rumah panas nih, air bersih tidak ada. Akhirnya orangnya ke jalan. Orang-orang ya, ya ada yang sebagian di pengungsian, yang mahasiswa itu di pinggir-pinggir jalan mereka. Mereka mencari bantuan, berharap pertolongan karena sepeda motor, mobil udah pada nyangkut semua Bang di air, gitu. Nah dengan kondisi tanpa listrik, nah bahkan sampai dengan hari ini Bang listrik itu masih hidup mati. Nah saya barusan telepon ke rumah, ke Aceh, listrik masih mati Bang. Nah, kata Pak Bahlil udah 93% apa itu listrik? Ya kami menyayangkan dan kami ya mengutuk keras lah atas nama masyarakat Aceh sikapnya Menteri SDM Pak Bahlil, walaupun beliau sudah minta maaf gitu ya, menyayangkan sikap beliau yang dengan mudahnya meyakinkan presiden bahwa listrik sudah pulih, 93% gitu ya, atau 97% gitu. Maksud saya begini, orang sedang bencana nggak perlu diberi janji-janji manis, toh kami sudah mengalami 2 minggu yang lalu itu tanpa listrik, kami baik-baik saja. Jadi nggak perlu dia beri janji yang kemudian orang-orang berharap. Kan gini, ketika Pak Bahlil menjanjikan listrik sudah hidup, semua orang kan yang awalnya nih Bang ya, orang-orang yang punya uang kemudian, karena kan nih bersamaan dengan musim ujian nih anak-anak, Hmm. banyak orang-orang yang mampu itu dia untuk, nginap di hotel, karena anaknya harus belajar butuh listrik kan gitu. Hmm. Nah,
butuh air untuk mandi, Mhm. pergi sekolah gitu. Iya. Dengan dijanjikan oleh Pak Menteri bahwa listrik, jam 12.00 itu sudah pulih, bahkan ada daftar-daftarnya, itu kan yang dipublikasi, artinya orang kan udah nggak ke hotel nih, Mhm. orang udah pulang ke rumah masing-masing. Tapi ternyata di jam 00.00 juga masih nggak hidup, di daerah-daerah kami itu ngikutin jadwal, Bang. Misal nama daerah tinggal saya itu Lambu, Lambu besok hidup dari jam 4 sore sampai jam 10 malam, ya kita ngikuti itu. Ketika jadwal itu ada ya orang-orang mungkin pada ngisi air, Oh charger ya. handphone, senter gitu kan. Tapi ketika dia sampaikan jam 12 ya orang kan udah nggak ada persiapan lagi nih. Nah makanya saya bilang, setelah bencana banjir, Aceh ini diterpa yang namanya bencana sosial. Mmm. Omongan-omongan yang harusnya nggak perlu, kan kalau beliau nggak janji, nggak bilang juga listrik itu sudah selesai 100% atau 93% tadi, kan kami juga nggak nuntut harus selesai. Artinya kami menghormati masyarakat Aceh nih Bang, ini saya sampaikan, bahwa kami pernah diuji dengan yang namanya nih perang melawan Belanda, penjajah lah kita bilang. Mmm. Pernah perang melawan penjajah, pernah ngadapin masa konflik, kami pernah ngadapin yang namanya bencana Tsunami. tsunami, dan hari ini bencana banjir. Kami mohon maaf, ketahanan sosial masyarakat Aceh itu nggak perlu diuji lagi, karena kami sudah ngalami semua. Artinya kehilangan, dengan tanpa listrik kami bisa memahami dan kami percaya teman-teman PLN dengan jumlah ribuan telah membantu mempercepat. Tapi ya tolong, pada saat kita sedang bencana jangan memberikan janji-janji yang tidak perlu. Jangan bermulut manis lah ya, Iya, jangan bermulut realistis saja. manis, ini yang realistis. Karena kan nggak pernah diminta, tiba-tiba dia menyampaikan begitu. Kalau dia bilang, "Ya Pak, seminggu lagi selesai." Ya nggak ada masalah kan? Mmm. Kita juga semua paham kondisinya memang parah itu. Iya. Seperti jembatan hari ini kan nggak ada yang menjanjikan misal lusa selesai, ya kan nggak ada yang memaksa. Karena kita paham ada proses. Kami terbiasa Bang, dalam kehidupan ini Iya di dan masyarakat Aceh. benar kata Gubernur Aceh itu ya, dia bilang ya jangan bergantung pada manusia, nanti kita kecewa, Iya, gitu. Mungkin ini juga salah satunya. iya makanya. Jadi ya disayangkan kan kita banyak yang rugi kan pada saat itu. Oke. Nggak ada persiapan, besoknya Mmm. udah pada nggak punya baterai Iya. handphonenya dan lain-lain itu. Oke, tentang reaksi pemerintah nanti saya masih lihat kondisi di video dan lain itu tuh saya masih sulit membayangkan peristiwa itu, Bang. Selama berapa hari tadi, 2 minggu ya gelap gulita itu ya. Kan pasti ada yang kehilangan. Itu suasananya gimana, Bang? Mencari, kan pasti nyarinya pagi sampai pagi gitu kan, nyari keluarga. Tanpa penerangan, tanpa internet kan, orang saling mencari ya Abang bayanginnya kita seperti hidup di zaman dulu, Bang. Bagaimana kita mau nyari seseorang ya datang ke rumahnya, dia nggak ada di rumah ini, dia ke pasar, kita nyari gitu. Kan kondisinya seperti itu. Ya dengan harapan, nah bedanya mungkin harapan kita justru lebih kekhawatiran yang lebih tinggi. Artinya apakah dia masih hidup atau tidak hidup gitu kan. Kan nggak bisa dihubungin. Dan kondisinya mencekam. Abang mungkin pernah nonton video-video kondisi Gaza setelah digempur oleh Israel. Entah mirip-mirip gitu. Mobil-mobil Ya. terbalik, debu di mana-mana. Karena saya kan ngalamin waktu saya mau pulang di Loksmawe, mau menuju ke kota Banda Aceh, saya naik boat kan. Nah, saya kan juga kirim tuh Ya, videonya, ya. saya harus lewat naik boat, kemudian saya harus sambung kendaraan lagi gitu kan. Dalam situasi orang berebut kendaraan, orang-orang pingin tahu kondisi keluarganya, orang tua, anak, istri, semua orang ingin didahulukan. Abang tahu nggak, ngantri kita di jembatan itu di hari-hari awal pas saya balik itu, 4 jam orang-orang ngantri untuk bisa diseberangkan dengan boat. 4 jam kita berdiri di jembatan, baru kemudian nanti giliran kita naik boat, diseberangkan gitu. Setelah itu kita cari kendaraan lagi, kendaraan angkutan umum yang berada di seberang jalannya gitu. Oke, dalam perasaan ada yang hilang, harta, semuanya lah, Iya, keluarga. kita kan dalam kondisi gimana ya, kebingungan iya, kehilangan iya gitu kan, penantian iya, karena kan belum ada kabar nih. Gimana keluarga di sana, apa masih hidup atau tidak gitu kan. Kan nggak ada yang tahu nih, nggak bisa dihubungi. Nah, Soal orang keluarga yang hilang tuh, ada pengalaman yang sangat menyentuh gitu, misalnya ada keluarga atau orang tua atau anak yang nyari. oh ada. Anggota saya itu, namanya Hendra, dia tinggal di Aceh Tamiang. Saya baru bisa menghubungi dia itu
sekitar 10 hari pasca, kejadian. Nah, saya WA, dia bilang, "Bang, saya udah, ngungsi di pangkalan susu. Jadi saya, Bang, nggak punya apa-apa lagi, yang ada hanya baju di badan, kecuali keluarga saya utuh. Karena saya udah sempat nyelamatin anak saya pindahkan ke tempat yang, tinggi, gitu kan, tempat keluarga yang tinggi. Tiba-tiba malam air naik lagi, jadi saya ambil lagi anak-anak dan istri, saya pindahkan lagi, jadi 2 kali saya harus ngangkut. Yang tinggal itu, Bang, saya nggak punya apa-apa lagi nih, tinggal ya baju di badan. Jadi saya betul-betul nih hidup harus mulai dari nol lagi, Bang. Tolonglah, Bang, kalau, dia sampaikan gitu kan, kalau ada bantuan-bantuan nanti, Abang ke Tamiang, saya tolong dihubungi." "Oh, baik," saya bilang. Karena memang saya nanya dia, "Gimana, Ndra, kabarnya?" Nah, habis itu, tim saya satu lagi itu di Aceh Tengah, Takengon gitu kan. Dia sampaikan, "Pak, kami nggak ada rumah lagi." Nah, inilah dikirim fotonya kan. Nah, ini yang ada ya itu tinggal tembok, tinggal setengah 50 senti itu sisa-sisa ya kan. Ya itu, Bang, pengalaman mereka luar biasa emang. Dan di video itu ada satu masjid kalau tidak salah yang udah di sekelilingnya udah kayu semua itu, Bang. Iya, ada masjid di daerah mana itu lupa saya, heeh. Ada Itu masjid yang daerah masih Aceh? utuh. Iya, di daerah Aceh yang masih utuh, yang sebelumnya itu persawahan gitu kan, Ya, iya kan. Nah, ya itu di daerah Aceh. Nah, alhamdulillah jadi pembuktian yang kesekian kali gitu kan. ya. Setelah tsunami dulu ada beberapa masjid yang masih bertahan, hari ini terulang lagi masjid selalu menjadi tempat yang sangat apa istilahnya, sangat kokoh gitu ya, Ya. berdiri di Padahal antara bencana gitu. kepung tumpukan kayu gitu ya? Iya, di antara tumpukan kayu, Bang. Nah, kemudian ada lagi, Bang, makam Cut Mutia lagi. Nah, itu kami awalnya saya tuh nanya ke Pak Danrem Hmm. Lilawangsa, Kolonel Infantri Ali Imran. Saya bilang, "Pak Danrem, bagaimana makam Cut Mutia?" Kenapa saya nanya ke beliau? Karena kebetulan makam Cut Mutia ini adalah, makam yang sejak beliau menjabat Danrem Lilawangsa dan beliau adalah putra Aceh, beliau yang melakukan, rehab atau Renovasi? memperbaiki gitu, dia renov Hmm. lah. Bukan renov, kalau renov kan sudah ada, ini nggak ada. Memang makam Cut Mutia yang dari hanya, sederhana gitu, dibaguskan lah. Bagus. Dan untuk memperbaiki makam itu, Bang, wah udah hampir setahun lah harus, mikul, bahan Bahan, baku tuh sulit lah gitu kan. karena di Nah, tengah hutan di katanya? tengah hutan makam Cut Mutia itu. Nah, saya tanya, "Pak Danrem, gimana, makam Cut Mutia kita?" Gitu kan. "Wah, belum bisa dilihat itu karena daerahnya jauh sekali," gitu kan. Nah, kemarin dia kabarkan, ke saya bahwa, "Yus, alhamdulillah makam Cut Mutia utuh, Iya, bahkan tidak ada satupun yang rusak," gitu betul. kan. Saya potong sebentar, Iya, tadi saya kaget juga, mhm. Bang Yusri nunjukin fotonya, itu kayak nggak tersentuh sama sekali, bahkan di sekitar itu pohon, apa namanya, Masih rindang gitu semak semuanya. itu kayak nggak dilewatin air sama Iya, sekali ya? iya, Padahal itu di tengah gunung, Bang, di hutan itu kalau 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 dalam hayalan saya itu udah nggak tahu lagi di mana makamnya, harusnya gitu. Kita udah ya itu udah nggak ada lagi lah istilahnya, udah keangkat sekalian sama semen-semennya gitu kan. iya, karena dia posisi di tengah hutan Iya, dan tengah di hutan dan itu hutan sekelilingnya ya, itu banjir. Jalan daerah menuju merah juga lah ya. daerah merah. Dan ya tadi saya lihat saya kaget juga itu. Benar-benar kalau mungkin bangunannya oke lah, ya kena lumpur dikit. Ini tanaman sekitarnya itu loh, Bang, Utuh berdiri utuh, hijau itu kayak kan. nggak tersentuh air bah sama sekali. Benar. Malah hijau, seger gitu ya. Oke, ada pengalaman apa di itu dengan makam itu? Gimana sih sampai ya kita nggak mau bawa ke mistis-mistis ya, Iya, tapi ini kan fakta fakta gitu. benar. Saya belum pernah sampai ke sana karena memang jaraknya jauh. Saya belum pernah sampai, berapa kali itu diajak oleh Danrem Lilawangsa untuk ke sana, saya belum sampai kan karena butuh waktu, pagi dan sore kembali. Tapi memang itu kan makamnya tokoh, Cut Ya, Mutia gitu kan, tokohnya pahlawan nasional Aceh lah, lah, pahlawan pahlawan Aceh, Aceh. Cut Pahlawan Mutia. nasional Nasional kan, dari Aceh. dari Aceh itu. Kita nggak tahu ya, Bang, ya, saya karena nggak pernah ke sana, jadi saya nggak bisa bercerita lebih, bagaimana kondisi dan lain-lain. Tetapi, ya sama seperti yang Bang Vincent lihat tadi, dari gambar kita meyakini bahwa seperti makam itu seperti terlindungi gitu kan, seperti menggambarkan atau tergambarkan bahwa
beliau ini ya orang baik gitu. Tapi hutan di sekitar makam itu Itu jarak berapa meternya itu rusak, itu kan itu aliran sungai, kita mau menuju situ ya? lewat sungai dan lain-lain, Ah, lewat sungai. Jadi itulah air bah itu turun dari, dari melintang di pegunungan sebelah ya? itu. Nah, misalnya di sini, makamnya ya di sekitar sini nih ada aliran sungai, harusnya air bah tuh nyapu bersih, Posisinya di harusnya. ketinggian, di Mhm, bukit ya? iya di Kemiringan, tapi desa-desa bawah tuh udah habis semua, harusnya dia kena, sekitar-sekitarnya kena itu. Tapi saya lihat emang hutannya lumayan Mhm. sih ya. Maksudnya hutan lebat di sekelilingnya itu. Iya, apakah hutan di sekelilingnya itu tidak tidak pernah ditebang? Tidak ada yang Hmm. berani menebang karena ada makam itu gitu kan. Hmm. Nah, itu yang menjadi mungkin kayu-kayu tadi itu tertahan oleh pohon-pohon. Oke, tapi setidaknya ya ada bekas apa Bekasnya air lewat gitu. Karena kan kalau digambarkan itu air bahnya itu mengerikan ya. iya, Ini iya. nggak ada sama sekali. Benar-benar kayak dia ada di daerah sendiri gitu yang sama sekali tidak tersentuh. Tadi Iya. saya kaget. Nanti saya Nanti kirimkan kita nanti. kita tunjukin fotonya dari Bang Yusri ya, Bang. Boleh kan, Bang? Boleh, boleh, boleh. Ya, itu bersih banget Bersih. makamnya kayak gak tersentuh, benar-benar luar biasa gitu ya. Oke, Bang. Lalu kemudian kan rame ini ribut-ribut nih. Misalnya soal tadi kita bahas tapi di podcast sebelah masih di cumi-cumi itu tentang kayak ada apa kisruh atau apalah eh, yang memprotes orang-orang tertentu influencer, artis Hmm, atau apa yang betul. membawa sumbangan ke sana gitu. Ada yang menyindir. Terus terakhir Pak Menteri Sosial itu mengatakan memang harus ada aturan, harus izin dulu katanya. Kalau sebagai warga Aceh gimana Abang menanggapi atau melihat polemik dan lain-lain yang muncul di permukaan ini, Bang? Saya nggak setuju sih, Bang. Saya nggak setuju jika influencer yang ingin membantu pada saat bencana itu kemudian disuruh untuk melapor dulu ke Kementerian Sosial. Walaupun disampaikan tadi saya, nonton tuh, beritanya, sampaikan oleh Menteri Sosial bahwa, harus mendaftar dulu secara online dan lain-lain. Karena begini pertimbangannya, bencana ini berbeda dengan, yang namanya itu pekerjaan. Bencana ini kan spontanitas. Artinya influencer ini melakukan dukungannya itu secara spontan dan atas nama pribadi, bukan badan hukum, kecuali yayasan, harus dilaporkan. Walaupun ya Bang, walaupun disampaikan oleh menteri tadi, ada undang-undangnya itu tahun berapa gitu. 61 kalau tidak Nah, salah. tahun 61. Iya, Nah, 60-an. artinya kekeliruannya adalah pada harusnya undang-undang itu sudah direvisi. Di tahun 61 influencer itu enggak ada. Kalau bencana di Aceh yang tahu hanya orang Aceh. Kalau di desa A ya hanya desa A, kenapa? Desa desa D atau kabupaten D nggak tahu, kenapa? Kan nggak ada media Komunikasi sosial. ya. Hari ini situasinya negara berubah, harusnya undang-undang itu juga menyesuaikan kondisi hari ini. Lah ini Abang bayangkan ya, kalau Abang mau bantu orang, harus ngurus dulu perizinan, ya gimana, gimana prosesnya? Ini kan kita butuh cepat. Harusnya, negara melalui Kementerian Sosial berterima kasih dan memanggil influencer-influencer ini untuk apakah direkrut jadi agennya pemerintah pada saat bencana mereka dilibatkan, dimintai bantu, itu kan. Jadi bukan orang lapor ke pemerintah, tapi pemerintah yang rangkul orang ini. Nah, jadi ini Hmm. dibalik nih kan saya tadi saya mau ketawa juga Bang Vincent. Ini kata menteri kalau orang mau bantu influencer ini harus daftar, kan dulu ke negara, Izin dulu ya. izin dulu. Ya kebalik, Bapak dengan keterbatasan Bapak, harusnya Bapak merangkul orang-orang ini. Dijadikan agen Bapak malah ya. iyalah, Bapak yang minta, nanti, kamu mau bantu kan, saya catatkan ya nama kamu gini-gini." Bapak yang mempermudah. Kenapa? Ya kita anggaplah ada Ini keterbatasan situasi pemerintah. darurat. Iya, situasi darurat. Dan ini bukan pekerjaan dan mereka ini tahun depan, bulan depan nggak ada lagi kegiatan ini kan spontan. Iya, Jadi jangan kebalik-balik posisinya. Jadi iya. kalau dibilang ini ada undang-undangnya, kita hormati namanya undang-undang. Tapi caranya artinya apa? Undang-undang Bapak sudah nggak bisa digunakan lagi di tahun 2025. 61 nggak ada influencer. Iya. Jadi Telepon Bapak juga. berarti nggak update. Itu kan poinnya. Jadi bukan kalau kalau jadi gini, saya pikir terlalu kaku. Jadi tidak bisa menyesuaikan, tidak bisa beradaptasi dengan situasi hari ini juga itu, apa ya, disayangkan.
Ya. Disayangkan kan dibilang nanti bisa, itu sumbangan Penyalahgunaan. itu penyalahgunaan, kemudian diaudit oleh kantor akuntan publik gitu kan, dia bilang kan. Saya bilang, dalam hati saya tadi kan saya belum punya teman diskusi karena saya dalam perjalanan, saya nonton videonya. Lah kalau begitu dana sumbangan masjid miliaran Pak di Istiqlal, siapa yang audit? Oke, kita jangan melebar ke sana dulu. Tapi ya masuk akal juga. Justru kalau sebenarnya pengawasan yang paling bagus itu adalah merangkul mereka kan. Iya, Jadi bukankah kita ketahuan. yang daftar ke dia, dia yang rangkul. Oke. Yang paling menonjol kan Ferry. Tapi abang sebagai warga Aceh merasakan nggak bantuan dari para influencer itu? Ya, Kehadiran mereka di sana dan ya lain-lain. kehadiran mereka, sekali lagi saya tekankan Bang, itu kan membantu pemerintah, mengurangi beban pemerintah. Nah, kehadiran mereka, karena kan gini, kita paham lah struktur pemerintahan ini ada yang namanya administrasi. Ya, birokrasi. Birokrasi, administrasi, seperti yang digaung-gaungkan kenapa tidak dilabelkan sebagai bencana nasional. Nah, itu kan terkait birokrasi administrasi. Ya. Nah, jadi influencer ini tadi juga, Kementerian Sosial tadi, atau kementerian terkait, itu kan ada birokrasi dan administrasi. Nah, tetapi influencer kan nggak ada. Sekarang pertanyaan sederhana begini, yang menyumbangkan, hartanya kepada si influencer, kan artinya orang yang kenal sama influencer. Abang mau nyumbang nggak 2 miliar ke orang yang nggak Abang kenal dan nggak Abang percaya? Gitu kan. Kan logika-logika sederhana lah. Jadi nggak perlu dipertanyakan menurut saya. Jadi ini mereka ini membantu pemerintah dan, pertanyaan Abang tadi apakah, masyarakat terbantu? Terbantu. Kenapa? Pemerintah menerbangkan pesawat, harus izin dan lain-lain. Mereka ini bawa barang, bayar pesawat kan. Kan bayar mereka komersil. Kayak orang naik pesawat bayar gitu kan. Ya nggak ada masalah bawa bagasi berapa kilo misalnya, dia beli bagasi. Kan nggak ada masalah. Dan saya lihat di postingan Ferry itu, dia datang ke memang wilayah yang benar-benar terisolir ya. Dia menembus sampai ke Tamiang kan katanya Iya. Tamiang Takengon tuh. Kayaknya dia udah sampai di 2 daerah itu. Iya, Gitu. pusat bencana lah Iya. istilahnya kita Tuh, bilang gitu dia kan. sampai ke sana. Dan ya kehadiran mereka setidaknya ya dukungan moral juga ya. Mereka ini kan orang-orang yang lumayan dikenal publik gitu. Iya, iya, betul, betul. Ya, tapi terlepas dari itu, memang agak repot juga kalau dalam kondisi darurat kita masih bicara Administrasi. administrasi, prosedur, birokrasi ya. Ini keburu kayak Abang bilang, yang paling penting juga kan adalah bencana sosial itu kan. Iyalah. Problem sosial. Karena tadi Abang jelaskan bantuan itu selalu ke korban bencana langsung. Padahal mereka yang tidak terkena bencana karena putusnya akses tadi, akhirnya mereka yang tadinya tidak mengalami itu yang ikut terdampak juga kan. Iya, Gitu. benar. Jadi kan kita selalu melihat setiap kali ada bencana itu selalu korban bencana. Korban bencana itu adalah orang yang berdampak langsung dengan bencana. Tapi dampak bencana kita nggak pernah memperhitungkan. Nah, artinya orang yang rumahnya tidak terkena banjir, tetapi dia juga kan mendapatkan imbas Bang, atau Iya. dampak dari bencana itu. Artinya apa? Pasar tidak menjual, dagangannya, dia tidak bisa bekerja. Artinya harga-harga barang kan, nah nih Bang, Nah, pasca banjir harga barang nih gila-gilaan nih. Bahan bakar aja bisa 36.000 per liter. wow. Nah, antriannya sampai 2 kilo. Artinya orang yang tadinya tidak, bukan korban bencana, tapi kan dia akhirnya jadi korban kan. Karena semuanya tidak stabil kan. Nah, jadi makanya, saya berharap pemerintah juga memperhatikan yang orang korban dari, dampak bencana. Terdampak bencana ya. Iya, itu perlu diperhatikan juga. Jangan sampai yang korban bencananya kita kasih bantuan dan makan, yang di sana nggak makan. Karena dia nggak dimasukkan dalam korban bencana. Oke. Nah, memang dia nggak butuh rumah, nggak butuh selimut, tapi kan dia butuh makan. Sementara dia nggak bisa kemana-mana, nggak bisa Iya. beli Karena makan. akses semua terputus. Iya. Oke. Bang, terakhir dari saya Bang. Mungkin tidak semua orang bisa bicara, tapi saya yakin seluruh masyarakat Indonesia di luar Aceh, Sumatera, itu benar-benar ikut berduka atas itu kan. Lalu Bencana itu. keluarlah rasa empati mereka lewat bantuan-bantuan itu. Tapi kan tiba-tiba ada informasi bahwa ada pejabat daerah yang pada situasi seperti itu justru keluar negeri. Bahkan
kemarin Pak Gubernur, saya sih kaget waktu, walaupun selama ini ada yang masih karaokean di sebagai anak Aceh, orang yang lahir besar di sana. Bagaimana Abang mendengar informasi seperti ini? Ya kita kecewa lah Bang Vincent ya. Kita kecewa artinya dia sebagai panglima perang yang harusnya berdiri di paling depan dengan alasan apapun walaupun itu namanya ibadah, kan memimpin rakyat itu juga kan ibadah, gitu ya. Nah, memimpin rakyat itu juga ibadah. Jadi dengan alasan apapun, ibadah sekalipun itu menurut saya tidak pantas dan tidak layak dilakukan oleh seorang pemimpin. Artinya ibadah yang dia lakukan itu kan bisa dia lakukan di hari-hari berikutnya. Selesaikan dulu kewajiban dia sebagai pemimpin untuk memastikan bahwa rakyatnya terjamin keselamatannya, terjamin kebutuhannya, baru dia beribadah, gitu. Nah, itu kami semua masyarakat Aceh juga menyayangkan sikap itu. Jadi artinya patriotisme itu, seorang negarawan itu tidak ditunjukkan oleh seorang kepala daerah. Itu. Nah, dengan yang karaoke saya juga baca di media dari informasi gubernur bahwa ada yang karaoke atau ya sedang bersenang-senang lah kira-kira gitu. Itu juga sama kan. Apapun alasannya, mereka ini adalah public figure, seorang pemimpin, kasih contoh yang baik. Kasih pelajaran, kasih bakti yang baik bagi rakyat. Mereka kan pelayannya rakyat, Pejabat publik ya? pejabat publik. Kalau mereka rakyat berjuang dengan maut dan dia berfoya-foya atau tadi ke luar negeri melaksanakan ibadah, saya rasa pantas hukuman yang diberikan oleh Mendagri atas pemberhentian selama 3 bulan dan evaluasi itu saya pikir layak dan pantas itu kan. Agar apa? Ini bisa menjadi pelajaran bagi daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Pemimpin tuh harusnya berada di barisan terdepan seperti Gubernur Aceh gitu ya, kira-kira begitu Bang. Iya. Oke, terakhir Bang, catatan Abang sebagai orang yang ya boleh dibilang korban lah dari kejadian ini. Catatan Abang apa? Ya, catatan saya adalah hari ini masyarakat Aceh butuh bantuan pasca bencana. Artinya bencana udah selesai, air sudah surut, semua sudah selesai. Bantuan pasca bencana secara cepat dan tepat. Untuk itu kami berharap bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto benar-benar memastikan para pembantunya, menteri-menterinya melaksanakan dan menjalankan perintah presiden itu sesuai keinginan presiden. Karena pelajaran Bahlil tadi, pelajaran Bahlil yang menyatakan listrik hidup itu menggambarkan bahwa pembantu presiden tidak siap melaksanakan program presiden. Jadi harapan kami adalah Bapak Presiden lakukan evaluasi Pak atas perintah Bapak terhadap para pembantu Bapak. Karena dikhawatirkan Bapak suruh kerjain A, pembantu Bapak ngerjain D gitu. Jauh sekali. Jauh sekali gitu kan. Nah, karena saya gini, kita kan rakyat Aceh juga cinta Presiden Prabowo. Kita tidak mau rakyat Aceh dibenturkan dengan presidennya. Padahal yang salah bukan presiden, yang Benar. salah pembantunya. Hari ini dengan pembiaran yang ya mungkin awal-awal kan ada kalimat atau cerita pembiaran lambat dan lain-lain. Menurut saya itu kan yang gagal adalah pembantunya, bukan presiden. Saya yakin Prabowo seorang prajurit TNI itu kok dalam perang aja dia siap siaga apalagi bencana gitu kan. Nah, itu yang saya yakini dan saya harapkan gitu dari Bapak Presiden Subianto, Prabowo Subianto. Bagaimana dengan rencana atau mencabut atau menghentikan HGU untuk perusahaan, kan isunya banyak perusahaan yang merambah hutan secara membabi buta di sana. Gimana pendapat Abang? Bang, kalau mencabut atau menghentikan HGU itu namanya menyelamatkan perusahaan-perusahaan tadi dari permasalahan yang sedang mereka hadapi. Kalau niatnya adalah untuk mengadili, jangan dicabut, tapi proses, selidiki, penyelidikan. Karena yang namanya dicabut atau dihentikan itu mirip-mirip begini. Oh, perusahaan ini di blacklist ya. Nggak usah ikut lagi. Ya, nggak hanya tidak bisa ikut lagi, tapi kan tidak ada sanksi. Ya bikin Ya, perusahaan baru. Masuk lagi. Iya, masuk lagi kan. Watak sama. Iya gitu. Jadi atas kejahatan dia itu tidak diproses kan.
Ya Proses sama dulu, aja itu. selidiki, adili. Adili. Kalau memang Kasih benar, sanksi. kasih sanksi. Kalau tidak, ya lanjutkan gitu. Tapi Oke. jangan hanya diberhentikan, itu menyelamatkan menurut saya. Itu kan mirip-mirip gini, Bang. Mirip-mirip orang "Ya kamu saya berhentikan ya." Padahal dia sedang punya kasus hukum gitu kan. Nah, Ya diberhentikan. Kemudian kasus hukumnya hilang. Tapi oke. adili proseslah. Oke. Jadi jangan cuma Gitu. dicabut Jangan cuma HGW-nya. dicabut. Proses dulu, Iyalah. adili. Tapi Bang, sebenarnya saya agak takut nanya ini ya. Iya. Karena ada isu juga kalau Pak Presiden kita juga punya lahan cukup besar di sana. Hmm. Tadi saya dengar, kenapa saya berani nanya, karena saya dari sekian banyak opini, informasi yang ada di berbagai media, saya dengar justru Abang berpendapat lain gitu. Iya, iya, iya. Ya, kan mereka bilang ya gimana orang Pak Presiden juga punya lahan di sana, lahan pinus atau sawit itu. Dan bahkan dibilang ya itu juga bagian dari menyumbangkan bencana yang kemarin gitu. Gimana menurut Abang? Nah, kalau saya berbicara berdasarkan fakta dan pengalaman saya. Jadi Ya. tahun 2021 saya terlibat di tim BCLS KLHS, Badan Cadangan Logistik Strategis, Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Nah, di Kementerian Pertahanan. Waktu itu Menteri Pertahanannya adalah Pak Prabowo. Itu program food estate, Bang, ketahanan pangan. Programnya adalah buka ketahanan pangan, butuh lahan 35.000 hektar. Nah, berkunjunglah saya ke daerah Bener Meriah dan Takengon itu. Nah, itu Di tanahnya Pak Prabowo. Oke. PT Tusam. Nah, luasnya saya lupa, tanahnya beliau lupa, tapi saya ketemu dengan pengelolanya. Kita butuh 35.000 hektar. Nah, memang benar yang Abang sampaikan ada tanahnya Bapak Presiden di Bener Meriah dan Takengon. Tetapi poin yang ingin saya sampaikan, logika berpikirnya itu begini. PT Tusam itu tanahnya milik Bapak Presiden sudah ada sejak tahun-tahun ya, mungkin dari tahun 98 atau tahun 90 lah. Sudah ada. Toh hujan-hujan dulu-dulu tidak menyebabkan banjir. Kenapa hujan hari ini harus beliau yang mohon maaf nih diseret-seret kira-kira gitu. Lahan gara-gara lahannya beliau. Kalau menurut saya tidak ada korelasi. Karena PT itu bukan baru ada 3-4 tahun ini, udah puluhan tahun. Nah, lahannya Bapak Presiden sudah ada puluhan tahun yang lalu dan hari ini banjir. Nah, cuman yang saya curigai, lahannya beliau memang sudah ada, mungkin di samping-samping atau di sekitarnya itu ada lahan-lahan baru. Itu bisa jadi menyebabkan itu kan. Tapi kalau dari lahannya Bapak Presiden, menurut saya tidak ada korelasi. Ini Abang tidak sedang membaik-baiki Presiden Oh kan? enggak. Saya pengalaman karena saya berkunjung langsung ke tanahnya itu. Karena pada saat itu kita kekurangan lahan 35.000 hektar. Akhirnya pada saat kita melakukan pemetaan itu beririsan dengan tanahnya Pak Prabowo. Akhirnya Pak Prabowo bilang, demi program ketahanan pangan saya akan sumbangkan tanah itu. Dan Kan jadi disumbangkan? iya, tapi kan program ketahanan pangan berhenti waktu itu, nggak bisa dilanjutkan di seluruh Indonesia kan. Oke. Food estate itu dulu, kan ada tuh. Ya, betul, Nggak betul. lanjut dan saya tuh salah satu tim lah, tenaga ahlinya di situ. Iya. Tahun 2021. Dan pada peristiwa kemarin, lahan itu termasuk ini, longsor atau termasuk area merah atau gimana? Nah, kalau persisnya saya nggak tahu sih Bang ya, karena itu daerahnya kan daerah di hutan Bener Meriah itu kan. Kemungkinan sebagian ya bisa jadi longsor ya, karena dia di kemiringan tuh posisi lahannya. Memang ya luas itu, saya persisnya nggak tahu. Karena kami berkunjung mau koordinasi minta lahan yang kami butuhkan tuh beririsan dengan lahannya beliau. Tapi sekali lagi saya tekankan Bang, tidak ada korelasi menurut saya. Itu udah puluhan tahun, ada hujan, nggak pernah menyebabkan banjir. Kenapa sekarang hujan tiba-tiba orang menarik-narik ke tanahnya beliau, Pak Presiden. Oke. Ini bukan sedang membaik-baikan, Bang. Ini pengalaman dan fakta yang saya alami dan saya tahu persis itu. Oke. Tapi berarti yang kerusakan paling parah itu di sekitar itu ya? Oh iya, di daerah Bener Meriah, Takengon itu daerah Danau Tawar itu kan, longsor yang ada nampak tanah jatuh gitu. Banyak penembangan di situ. Informasinya seperti itu. Nah, informasinya di daerah Blangkejeren gitu. Oke.
Kalau di kawasan Pak Prabowo, tanah Pak Prabowo itu kan katanya atau ratusan ribu hektar menurut informasi ya. Mudah-mudahan saya nggak salah. Itu isinya tanaman pinus. Iya, itu pohon pinus, isinya pohon pinus. Jadi udah hutan lebat dong berarti. Iya, jadi kan ada pohonnya. Nah, itu. Bukan yang ditebang gundul Bukan, gitu. dia ditebang, ditanam kembali, kan itu. Karena kan dia untuk diproduksi apa ya mereka itu fungsinya gitu. Kan ditebang ya. Karet kemudian, kalau nggak salah ya. Apa? nggak tahu saya sih pinus itu apa gitu. Peruntukannya bisnisnya itu gitu. Oke. Nah, Siap. Makasih Bang Yusri, ada lagi yang mau disampaikan? saya rasa cukup sih Bang ya. Oke. Terima kasih, salam hormat buat sama saudara di Aceh. Kalau kapan balik Bang? Ya besok kita balik Bang. Oh besok balik, bagus. Jangan mau diwawancara orang lain Bang. Enggak. Terima kasih, semoga apa yang dialami sekarang segera berlalu ya. Karena dari cerita Abang tadi masih banyak suasananya, bahkan terlihat seperti tadi Abang bilang suasananya kayak Gaza setelah digempur Israel. Iya. Itu mengerikan sekali berarti. Bang, satu lagi Bang. Nah, lagi ingat. Dampak sosial tadi. Sekarang Abang bayangkan, anak-anak tidak bersekolah sudah lama, ya kan? Iya. Kemudian bagaimana dengan kesehatan, penyakit, kulit dan lain-lain. Nah, saya juga menitipkan pesan agar pemerintah fokus kepada pemulihan hal-hal tersebut. Ini kan kesehatan nih Bang, kulit dan lain-lain. Anak-anak ini udah lama kan nggak bersekolah, ya sekolahnya rusak. Pemulihan terhadap mental dan lain-lain ini mohon jadi perhatian serius pemerintah itu kan. Dan Khususnya harga kebutuhan pokok ya Bang. harga kebutuhan Kalau pokok. sampai bensin bahan bakar sampai 36.000. LPG Bang, ngantri sampai ya 2 kilo. Nah, LPG juga nggak ada. Itu bukan di daerah bencana aja Bang, di daerah kota saya di kota Banda Acehnya juga seperti itu. Orang rebutan LPG. Karena akses jalan tertutup ya. Akses jalan tertutup sehingga gas itu kan harus lewat laut. Jalur darat dari Medannya nggak Makin bisa. lama ini proses distribusi. Iya, terhambat proses distribusi. Tapi harga LPG ya meningkat semua Bang. Harga-harga ini kan harga udah meningkat semua kan. Kan harga meningkat karena kesulitan tadi. ya. Itu ya. Jadi makanya harapan Pasokannya saya pasti nggak selancar yang dulu lah gitu ya. ya, makanya saya bilang dampak bencana ini juga dirasakan oleh semua. Harga-harga naik. Iya. Dan ada informasi katanya bantuan banyak tapi semua makanan nggak ada yang masak, nggak ada yang sebarin, malah kekurangan relawan gitu Bang. Nah ya, jadi sekarang ini posisinya barang-barang menumpuk di bandara-bandara karena kan harus ngantri nih untuk diterbangkan gitu kan. Nah, dalam bentuk makanan. Nah, makanya kita juga berpikir bahwa ada baiknya bahwa bantuan itu nggak usah lagi dalam bentuk makanan, tapi dalam bentuk misalnya rumah, semen kan dibangunkan lagi rumah-rumah. Ini nggak ada Bang rumah-rumah, orang hilang rumah. Abang bayangin. Apalagi yang tadi satu kampung hilang itu. Nah, gimana dia mau melanjutkan kehidupan normal? Gimana kita bilang mau sekolah, mau yang lain-lain, untuk tempat tinggal aja udah sulit kan. Jadi hari ini kan butuhnya rumah. Jadi kalau misalnya orang ngumpul uang ada 1 miliar, bisa bangun misalnya 6 rumah atau 7 rumah. Nanti sana 1 miliar digabungkan jadi 7 rumah, itu maksud saya. Kan itu lebih bermanfaat gitu kan. Nah, saya sepakat kalau dalam konteks itu pemerintah mengontrol, influencer tadi datang, dia nunjuk, dia difasilitasi untuk ketemu siapa yang rumahnya hilang. Oh ini, nah dia yang bangunkan. Nanti sana bawa duit, ketemu kelompok ini bangunkan rumah. Saya setuju. Tapi bukan dia melaporkan, karena uang ini uang sumbangan, bukan uang negara, nggak bisa diaudit harusnya. Kalau tadi dibilang balik lagi nih, kalau dibilang tadi ada undang-undangnya yang harus diperbarui ini 2025 bukan tahun 61. Ya iyalah Bang. Abang dulu ke sekolah naik sepeda, kalau sekarang naik sepeda kan rasanya udah keliru gitu kan. Oke, terima kasih Bang Yusri atas waktunya. Sekali lagi turut prihatin atas apa yang dialami oleh sama saudara di Aceh. Buat pemirsa kalau ada yang berniat menyumbang ya silakan cari saluran-saluran yang resmi yang teman-teman semua bisa percaya. Kita nggak menyediakan link donasi di sini karena kita belum berpengalaman. Mudah-mudahan kita belajar dari kasus bencana yang ada sekarang ya. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.